Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Sobat Investor, pengesahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi undang-undang belum lama ini menandai babak baru dalam tata kelola layanan, salah satu ritual paling penting bagi umat Islam di tanah air. Selama ini, penyelenggaraan haji kerap diwarnai dengan persoalan klasik yang terus berulang. Mulai dari panjangnya daftar tunggu keberangkatan, keterbatasan kapasitas akomodasi, pelayanan kesehatan yang belum merata, hingga masalah teknis seperti transportasi dan catering di Tanah Suci. Dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh, publik berharap tata kelola penyelenggaraan ibadah ini tidak lagi hanya sebatas administratif, melainkan mampu menghadirkan standar pelayanan yang lebih profesional, terukur, dan transparan. Transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian bukan sekedar perubahan nomenklatur, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, memperluas kewenangan, dan meningkatkan akuntabilitas. Selama ini, status badan ad hoc membuat keleluasaan manajerial terbatas, terutama dalam mengelola keuangan, mengelola sumber daya manusia, hingga koordinasi dengan kementerian lain. Dengan status kementerian, struktur birokrasi menjadi lebih solid, mekanisme pengawasan lebih kuat, dan daya tawar Indonesia di hadapan otoritas Arab Saudi pun bisa lebih meningkat. Hal ini penting, mengingat Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia, dengan kuota yang terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk muslim. Tahun ini saja, jamaah haji Indonesia yang menunaikan rukun Islam kelima ini mencapai 221.000 jamaah. Isu pelayanan haji sejatinya tidak bisa dilepaskan dari tantangan kompleks yang bersifat multidimensi. Dari sisi finansial, dana haji yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Haji atau BPKH berjumlah ratusan triliun rupiah dan menjadi salah satu instrumen investasi syariah terbesar di Indonesia. Namun, dana sebesar itu juga menuntut tata kelola yang transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pemanfaatan nilai manfaat dan haji akan menjadi ujian serius bagi kementerian baru ini, sekaligus menjadi parameter apakah transformasi kelembagaan benar-benar menghasilkan perbaikan nyata. Dari sisi pelayanan langsung, tantangan terbesar terletak pada pengalaman jamaah selama prosesi haji berlangsung. Akomodasi yang padat, layanan transportasi yang sering bermasalah, hingga antrian panjang di sejumlah titik ritual ibadah menunjukkan masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kementerian Haji diharapkan dapat menghadirkan sistem pengelolaan jamaah berbasis teknologi digital, mulai dari registrasi, informasi keberangkatan, hingga layanan darurat di lapangan. Integrasi big data jamaah haji dengan sistem kesehatan, imigrasi, dan transportasi akan membantu mencegah terjadinya penumpukan layanan, sekaligus meningkatkan rasa aman jamaah. Selama ini, banyak kasus jamaah menghadapi risiko kesehatan serius akibat faktor usia dan kondisi fisik. Dengan otoritas kementerian, sistem pemeriksaan kesehatan pra-keberangkatan dapat dibuat lebih ketat, sekaligus memastikan pendampingan medis yang memadai di Tanah Suci. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Internasional dapat diperluas, sehingga standar layanan kesehatan bagi jamaah semakin meningkat. Dari perspektif diplomasi, Kementerian Haji akan memainkan peran kunci dalam memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota, fasilitas, dan pelayanan jamaah di Arab Saudi. Selama ini, pembahasan teknis dan otoritas Saudi kerap memerlukan koordinasi lintas lembaga. Dengan adanya kementerian khusus, diplomasi haji dapat dilakukan lebih terpusat, lebih cepat, dan tentunya lebih efektif. Hal ini berpotensi memperbesar akses Indonesia untuk mendapatkan fasilitas tambahan
termasuk akomodasi yang lebih layak, kemudian juga peningkatan kuota jamaah, hingga akses lebih luas bagi layanan haji khusus. Perubahan kelembagaan ini juga diharapkan mampu menjawab masalah daftar tunggu keberangkatan haji yang semakin panjang. Di banyak daerah, jamaah haji harus menunggu lebih dari 20 tahun sebelum bisa berangkat ke Tanah Suci. Kementerian Haji bisa merumuskan strategi baru untuk mengelola antrean ini, termasuk dengan memperluas program umroh sebagai alternatif ibadah, sekaligus memperkuat diplomasi agar kuota haji Indonesia terus meningkat. Dari sisi tata kelola internal, pembentukan kementerian tentu tidak lepas dari tantangan birokrasi. Risiko pembangunan struktur organisasi, inefisiensi anggaran, dan duplikasi kewenangan dan kementerian lain bisa menjadi batu sandungan jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, reformasi birokrasi di kementerian ini harus dirancang sejak awal dengan fokus pada pelayanan jamaah, bukan sekedar memperbanyak jabatan struktural. Pada akhirnya, kualitas pelayanan haji akan menjadi tolak ukur utama keberhasilan transformasi ini. Jamaah dan masyarakat luas akan menilai seberapa jauh perubahan kelembagaan benar-benar menghadirkan perbaikan. Transparansi biaya, kejelasan informasi, akses layanan yang mudah, serta kenyamanan jamaah di Tanah Suci menjadi indikator yang paling nyata dirasakan publik. Dengan demikian, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh bukan hanya jawaban atas kebutuhan administratif, melainkan sebuah momentum untuk membangun tata kelola haji yang lebih modern, lebih profesional, dan berorientasi pada pemenuhan kepentingan jamaah. Jika momentum ini dapat dimanfaatkan dan baik, Indonesia bisa menjadi rujukan global dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan jumlah jamaah yang terbesar di dunia, kemampuan Indonesia dalam mengelola haji bisa menjadi contoh praktik baik bagi negara muslim lainnya. Sebaliknya, jika kesempatan ini gagal dimanfaatkan, maka perubahan kelembagaan hanya akan menjadi sekedar simbol tanpa manfaat nyata. Demikian program di Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIC Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIC Channel. Sampai jumpa.